Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, anak-anak yang terkasih, selamat Paskah, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini Selasa 14 April adalah Selasa dalam oktav Paskah. Kita bersama-sama akan merenungkan Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, untuk memetik pesannya untuk hidup kita. Kita membaca bersama-sama Injil Yohanes. Kita mendengarkan bersama-sama Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, hari ini kita mendengarkan pengalaman Maria Magdalena. Ia mendapati kubur di mana jenazah Yesus diletakkan kosong, dan ia menangis. Dan justru karena kesedihan itu, maka meskipun ia melihat Yesus, tapi ia tidak mengenal Yesus. Kesedihannya menutup pikiran dan hati Maria, menutup mata Maria untuk mengenal Yesus yang ia lihat ketika ia menoleh ke belakang. Menarik bahwa dalam situasinya itu, Yesus kemudian menyapa Maria, memanggil namanya. Kisah ini memberikan pesan. Yang pertama, dalam situasi di mana kesedihan itu begitu menguasai pikiran dan hati, kita tidak mampu untuk menemukan kebenaran. Kita tidak mampu untuk mengenal orang lain dengan lebih baik ketika emosi itu menguasai pikiran dan hati kita. Tapi yang kedua, dan ini yang penting, dalam kesedihannya itu, Yesus memanggil nama Maria. Hari ini kita belajar dari Maria Magdalena, bahwa kalau kita dikuasai emosi, banyak hal kemudian tidak kita kenali dengan baik. Banyak orang tidak bisa kita kenali dengan baik. Seperti yang terjadi pada Maria Magdalena, dia tidak mengenal Yesus.
Tapi hal yang kedua yang sungguh menjadi pesan yang kuat untuk kita. Di saat dimana kita berada dalam kesedihan. Di saat dimana kita berada dalam pergumulan tantangan kehidupan. Mari kita yakin Tuhan memanggil nama kita. Seperti ia memanggil Maria saat Maria bersedih hati. Mari kita tanamkan kesadaran iman ini dalam hati. Agar dalam menghadapi tantangan dan pergumulan kehidupan, dalam situasi yang menyedihkan, kita ingat selalu Tuhan hadir dan memanggil nama kita masing-masing. Itu satu kekuatan, satu sukacita, satu semangat yang membuat kita selalu punya optimisme, selalu punya harapan. Mari kita berdoa agar semangat harapan itulah yang sungguh terjadi, karena kita percaya Tuhan memanggil nama kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin.